standar-standar biasa saja dia ngisi tuh, dia akan cerita banyak. Tapi yang anak-anak yang bermasalah secara mental, motivasi belajar rendah itu dia nak mau terbuka. Nah, awak jemput bola, Pak, belai lagi sekali-sekali ke Palu. Kalau nggak bau gayanya, di sekolah di otak itu lama itu. Memang kau lenang, agak mana main otak sok ke Palu. Di rumah di sini baca ada namanya. Main game itu dia catat. Daftar pertanyaan ibu itu bisa tidak terkonsep bapak ibu, tapi ibu jangan lupa nyatat itu. Nah, harus yang ada di konsep BK itu. Nah, nama takanan awak bisa. Awak kan manusia ibu nih, saya ibu bapak tuh tahu lah ya kan. Hobi kamu apa sih? Bapak jujur belajar jamnya mengantuk sih untuk makanya gitu. Tak berang dan benar, jujur aja lah. Biasanya gitu bapak ibu. Dan usahakan jangan terlihat dengan orang lain nih. Panggil bapak ibu lah. Kalau enggak video call. Nak mau sekali besok ulang dia. Enggak juga baca Al-Fatihah, baca kursi bang. Dah percaya praktik dulu. Nah, percaya. Kalau nak percaya berarti nak percaya tapi sama Allah. Maksudnya aku nak pernah. Aduh di guru lain tuh jadi masalah, ya aku nak jadi masalah. Gitu. Ya karena saya merasa mungkin kedekatan saya jalin, pembelajaran di kelas saya ubah-ubah tiap hari. Ya tapannya kan kita mengajar di kelas 10 kan materinya itu aja di kelas 10. Jadi seminggu tuh cukup media, seminggu besok tuh kami dia kan mengajar 2 jam bapak ibu. Tiap minggu tuh ganti-ganti lah medianya, jadi medianya itu aja. Baca buku, buat dialog berdua, hi how are you, I'm fine thank you and you, kan itu aja. Masa padahal di dalam dunia nyata kan tidak seperti itu dia. Hai bro, what's up bro, gitu ya. Itu kenapa nak kita coba pula dia ngomong dia punya, sis, you look so beautiful, I love it. Nah, bisa gitu. Yang guru matematika caranya beda lagi. Kalau kami bahasa Inggris seperti itu ya bu ya. Yes, my sister, mom's dear. Nanti minta nomor telepon ibu ya bu ya. Oke. Nah lanjut. Nah jadi setiap kita melakukan kegiatan itu bapak ibu salah satunya ada persiapannya tadi bapak ibu siapkan checklistnya. Checklist saya itu boleh ditiru, boleh diadopsi, boleh enggak. Kalau bapak dan ibu mau berbagi silahkan. Saya hanya memberikan yang bentuk paling sederhana, nggak rugi sebenarnya. Kemudian setelah itu kita laksanakan lagi. Persiapannya kan nanti kita bikin lembar observasi, lembar pertanyaan, kemudian atau checklist atau apa saja bentuknya terserah, atau anak tuh langsung sisi sendiri atau bentuknya wawancara, gitu kan, terserah. Nah baru kita laksanakan. Setelah kita dapat strateginya seperti apa, model observasinya seperti apa, kita laksanakan. Dilaksanakan itu boleh dalam pembelajaran. Saya diizinkan buku dalam pembelajaran. Jadi 2 jam pembelajaran pertama itu tidak perlu ilmu kognitifnya dulu dong, kenal awak dulu ya anak, dan sok-sok mengajar kurikulum mana awak, gitu kan? Jadi untung Bu ini sangat fleksibel jadi kepala sekolah, sesuatu yang bermanfaat itu beliau support. Saya merasa beruntung di samping senior saya di Sematri dulu, ya sekarang masih senior saya di kepala sekolah. Kami sama-sama alumni sama 3. Jadi faktor kedekatannya lebih dekat daripada guru lain mungkin ya. Adik Juni. Jadi saya lakukan 2 hari 2 jam pertama itu tidak cukup, berarti saya nyambung lagi dengan di luar sekolah. Setelah kita laksanakan kita lakukan refleksi, kita data, kita tally, kita tandai mana yang hanya perlu bermasalah serius. Kalau anak yang standar-standar saja itu biasa. Mana yang perlu serius dan mana anak yang mungkin aku kaya mana aku perlu tandai, aku miskin badan mungkin perlu ditandai, aku nggak punya pak mandi mungkin perlu ditandai. Mana yang menurut bapak ibu, anak bapak ibu kan bapak ibu yang tahu ya, mana yang perlu ditandai, mana yang perlu distabil, mana yang perlu diberi keterangan. Itu ketika
ketika itu boleh Bapak Ibu minta foto beliau, tempelkan fotonya di samping bisa. Kalau nggak ingat namanya, tapi kalau di WA biasanya kan ada foto dia, tinggal buka-buka setiap hari. Nah itu contoh yang saya lakukan Bapak Ibu. Lanjut Pak Doni, ada yang mau bertanya? Nah lanjut kita ke non kognitif lagi. Nah Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan pertanyaan itu, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar-gambar emoticon, sedih, gembira, bahagia, lagi insecure, bahasa anak muda lagi awkward, lagi confused, banyak sekali kata-kata itu. Ambil gunting-gunting, Anda coba pilih selama pembelajaran sosiologi dari SMP sampai kini. Nak Anda merasa jujur ngambil yang insecure, jadi bermasalah gitu. Dia tahu insecure tuh Bapak Ibu, ya, yang ambil yang happy, berarti dia happy, suka dengan pelajaran kita. Boleh seperti itu dengan gambar untuk memancing dia terbuka. Boleh dia jawab di rumah. Boleh dia jawab dengan cara dia menggambar. Jadi Bu, saya mau jawab pertanyaan ini dengan menggambar saja skema-skema, silahkan. Ada 10 pertanyaan kita beri, tapi dia mau menjawabnya dengan gambar, silahkan. Jangan dilarang, jangan dihambat, jangan formal. Iko pertanyaannya nak model iko dijawab, jangan betulkan kamu Bu. Jangan gitu. Kamu mau jawab seperti apa? Mau jawab langsung dengan mail? Kapan kamu bisa jawab? Di luar jam pelajaran ya, ketika istirahat, di mana kita bisa bicara-bicara? Tanya. Kalau mau jawab di rumah aja Bu, silakan. Ya, jadi kebebasan. Beri waktu beberapa hari. Oke. Kemudian siapkan alat bantu gambar-gambar, kemudian buat daftar pertanyaan tadi udah kita coba buat ya, tapi saya tidak isi pertanyaannya karena itu kreativitas Bapak Ibu saja. Kalau saya pertanyaan pertama adalah apa yang saya rasakan ketika belajar bahasa Inggris? Pertanyaan saya kedua, pertanyaan. Boleh pertanyaan yang kedua, apa pelajaran favoritmu? Ya, pertanyaan ketiga, kenapa bahasa Inggris itu sulit buatmu? Jadi tergantung respon ibu bapak mau aja. Ya, saya hanya 5 saja pertanyaan. Ya, saya hanya 5 pertanyaan saja. Kemudian karena seiring waktu nanti akan ada terlihat perubahan-perubahan. Tanya harapannya apa? Kamu mau jadi apa sih besok? Sudah cita mau jadi apa? Lanjut lagi. Ya, jadi dia bisa bercerita, dia bisa menulis apa yang dia rasakan, dia bisa menggambar apa yang dia rasakan. Begitu juga dengan tugas Bapak Ibu. Kalau kami di sekolah penggerak di kurikulum Merdeka, kami diarahkan penugasan anak seperti itu. Misalnya pelajarannya sejarah, Bapak Ibu memberikan latihan soal 2, latihan sejarah atau UPA. Nah ini yang konsep ini yang masih sepertinya masih belum maksimal kita lakukan, tapi kita sudah diberitahu di penggerak, sekolah penggerak juga sudah diberitahu bahwa anak itu menjawab UHA-nya bebas maunya dia apa. Maksud bebas di sini bukan Pak Katu ini enggak. Bu, saya mau menjawab pertanyaan Ibu langsung saja secara lisan. Bu, soal ini mau saya jawab dengan saya tulis aja. Bu, saya minta waktu 2 hari untuk memikirkan jawaban ini, saya mau bawa pulang. Dan di sekolah penggerak itu dibolehkan Bapak Ibu. Tapi ini Pak janji 2 hari, alasan Ibu udah siap-siap tuh perlu ditekek gitu. Perlu kan janji tadi perlu komitmen kita. Makanya perlu ada kesepakatan di awal. Salah satu kesepakatan mapel itu adalah tugas tepat waktu. Tugas tepat waktu baca. Kalau yang tidak tepat waktu tugasnya tidak dinilai, yang komitmen bersama. Dia komitmen ke pampang di kelas. Atau Ibu bacakan setiap Ibu mengajar. Kemudian itu salah satu yang
Kebetulan karena saya membimbing guru penggerak, nah itu yang sekarang sedang dipraktekkan oleh guru-guru penggerak. Satu lagi, ternyata kita guru itu tidak boleh menghukum, tapi ada nama istilahnya restitusi. Restitusi itu cara mengatasi masalah kalau anak membuat pelanggaran. Baca di internet ya Bapak Ibu, karena kalau itu saya cerita panjang nggak jadi diagnostiknya ya. Atau tanya nanti ke Pak Eri yang sekolah sini, nanti Pak Eri belajar itu. Ternyata misalnya anak terlambat pagi, kemudian dihukum, misalnya nyapu WC, itu nggak boleh. Bagaimana bentuk sebaiknya, nah, itu di restitusi itu nanti diajarkan. Ya, oh lama banget anak yang madar, karena bukan gitu, ada caranya nanti untuk penegakan disiplin diajarkan di situ. Ya, lanjut Pak Doni. Nah, ketika kita bertanya Bapak Ibu, kita bertanya, anak menjawab, Bapak Ibu harus berikan penguatan-penguatan ya. Kamu pelajaran apa yang kamu suka di kelas selama ini? Saya suka matematika Bu. Keren. Kenapa suka matematika? Gini. Nggak nyangka ya. Kenapa tuh suka matematika? Menyenangkan Pak Bu. Dalami aja satu pertanyaan itu, beri penguatan. Ternyata kamu hebat. Dari dua. Jadi kadang-kadang kita sudah mengetahui itu Bu, ya kadang-kadang teorinya itu karena payah juga mempraktekkannya Bu. Kemudian lagi Bu, anak tadi harus menyerahkan tugas tepat waktu sementara dia tidak ngerti. Jadi tadi kita sudah mengatakan kita tidak bisa memaksakan. Jadi kadang-kadang dilema juga Bu. Jadi tolong mungkin sedikit penjelasan atau lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasan saya mungkin kurang panjang. Nah, ini gunanya kita diskusi karena siang-siang lama ngantuk-ngantuk. Oke, Bapak Ibu, kita tidak boleh mengatakan tidak tuntas, tapi kita mau melihat anak ini mau sampai di C berapa. Dia ikut belajar tiap hari, tapi tidak kunjung mengerti. Saya lihat dia hanya di C1. Oke, di C1 bukan saja di 80. Itu pahamnya baru sampai di situ. Si Andi rajin masuk, tugas tepat waktu, mengalami pelajaran. Hanya besok-besok karena buat dia 90. Kalau yang tidak tuntas, yang nilainya rendah tadi mau Ibu kasih 70, terserah Ibu. Kesepakatan di sekolah, berapa rendah nilai di sekolah itu. Kalau 70 ya Ibu kasih aja nilai 70. Intinya dia masuk Bu. Ini nggak pernah masuk Bu. Hadir hilang Ibu. Itu kalau lagi senilai, orang perlu komitmen juga penegakan disiplin. Dia perlu belajar juga, tapi sampai batas mana? Cukup C1 saja. Kadang anak-anak malas itu rupanya dia bisa C3 sebetulnya. Cuma kurang awak belai ibaratnya. Belai dalam arti kata positif ya, kurang awak tanya. Iya. Keluarganya nggak mendukung. Awak lunador data diagnostiknya. Pak awak tahu masalah anak. Tahu-tahu tiba anak tuh awak lah membedakan anak itu saja atau lah negatif aja anak tuh kan. Nah, itu Bu. Jadi tetap ada proses itu. Jadi di dalam kurikulum mereka tidak kasih nilai gitu aja, ada aturannya Bu. Kalau memang dia nak masuk, dia tetap nanti di fase F, tapi dia akan melengkapi nilai dia yang kurang. Ya, berarti bisa jadi nanti temannya udah tamat, dia masih belum tamat karena ada banyak utang-utangnya. Yang mungkin dia tidak ikut belajar dulu, tetap diberi kesempatan dia menamatkan dulu. Ibu berilah waktu dia, Ibu adakan remedi, pembinaan. Nanti larinya ke sana ya Bu, ke peneliti, kan Ibu diberitahu ke peneliti. Ibu jangan lupa melihat kenapa dia bisa begitu. Ternyata dia autis ringan umpamanya. Ada paham Ibu kan? Masa Ibu tega ngasih dia nilai? Berarti dia menjelang C1 aja dia bisa bikin catatan. Tapi kalau di sekolah kesepakatan nilai terendah 70 ya Ibu kasih aja nilai 70, dia udah mengerjakan tugas. Tugasnya itu jangan berat yang dia mampu Ibu. Tapi kita udah katakan tadi, tidak mungkin dia menjadi ahli akuntan, mungkin dia ngajar jadi ahli pertukangan gitu. Bisa jadi
jadi macam-macam. Terus pertanyaan ibu yang kedua tadi, kenapa ibu dilema apa tadi maksudnya? Bentar ya. Ibu masih memikirkan KTSP nampaknya. Kita merdeka, Bu. KTSP. Kita kan juga mengadakan UHA, Bu ya. Misalnya ini udah Bu laksanakan nih, Ibu mau UHA sekarang. Ibu siapa nama Ibu? Bu Sri. Bu Orsi ini mau menjawab UHA Ibu dengan gambar. Tanya dia, Orsi kita mau UHA. Kamu menjawab soal saya dengan lisan atau tulisan atau dengan gambar? Tanya Bu. Jangan Ibu samakan. Ibu siapa namanya? Ibu Reni mungkin beda lagi, dia menjawab dengan soal Ibu berikan. Pertama mungkin Ibu kasih dengan soal dulu. Tahu-tahu ada yang radang, bisa juga gitu Bu. Ibu ambil soal sadu-sadunya dulu, UHA. Tahu-tahu OSI nilainya 50, Bu Reni 80. Pokoknya OSI kok tidak nyaman kalau mungkin ditelusuri kenapa nilainya rendah, kenapa sampai telusuri. Ternyata dia hobinya gambar. OSI, kamu bisa nggak menjawab pertanyaan ini dengan gambar? Bisa, mungkin kesempatan gambar. Mungkin dia lebih lancar gambar. Iya. Kalau enggak juga Bu kasih dia remedi, kasih tugas yang bisa dia mampu. Enggak bisa sejam sehari, enggak bisa sehari 2 hari. Tepat waktunya kita kasih kamu 3 hari tapi tepat waktu ya, tepat waktu juga. Enggak juga udah bisa jawab soal turunan sampai level Ibu. Turunan Bu sampai level 1 jadi juga Bu, udah bisa. Dan sampai Ibu ini menganggap Ibu ini menilai saya tidak bisa, tapi dia menganggap Ibu ini masih memberi saya kesempatan. Ya Bu ya, nggak terbayang Bu? No KTSP, tidak mengejar target. C1 aja. Ya Bu, udah kebayang? Merdeka, Bu, merdeka. Iya, C1 itu semuanya dari 10 soal dia bisa jawab 8 soal kan udah oke gitu. Ya, jadi awal pertama Ibu memberikan soalnya beda-beda dulu, samakan dulu. Nampak rupanya si Budi paling rendah. Baru Ibu treatment ya, beri kesempatan dia untuk tidak rendah. Sekali 2 kali, saya yakin wajah Ibu itu wajah tulus, ya, wajah penuh kasih sayang. Insyaallah amin. Lanjut, wajah Ibu ceria full. Ya. Kita masuk ke diagnostik kognitif. Ingat Bapak Ibu yang non kognitif tadi. Buatlah pertanyaannya yang mengkaitkan dia juga nanti ke kamu sholat. Kenapa nggak kita tanya pertanyaan itu? Karena dengan sholat dia akan jadi baik gitu. Pertanyaan pertama itu bagusnya, kamu sholat 5 waktu, orang tua kamu sholat, kamu bisa ngaji nggak? Kenapa nggak itu kita tanya? Ya Bapak Ibu, kenapa teknis-teknis ini yang kita tanya dulu? Itu dulu. Kamu sholat nak? Ibadah kurang. Dia pada ngaji, tidak tentu sialanya, ya kan? Abah le sholat, pamabuk, kamu gitu kan? Tuh, ya. Itu nama nulis ke bawah tuh ya. Nah, ada positifnya kenapa positifnya mungkin dia pendiam. Nah, motivasi kurang, anaknya pabera, emosinya tidak stabil, pak tidak dia ini sebut dia ramabuk. Nah, jadi pertanyaan pertama bagusnya mereka sholat ibadah. Nah, kalau kognitif tetap kita melakukan persiapan. Itu dia persiapan tadi. Coba lihat Bapak Ibu form checklist guru. Checklist guru. Udah ketemu checklist guru? Ibu tanya ke diri Ibu dulu sesuai dengan pertanyaan itu. Ibu mau tes kognitifnya di kelas berapa, mata pelajaran apa, dan seterusnya sesuai dengan pertanyaan itu. Boleh saya rubah pertanyaannya Bu Fevli? It's up to you. Itu contoh saya. Boleh dikritik Bu Fevli? Boleh.
Boleh saya berbagi dengan Bu Fevli? Sangat boleh, itu yang saya tunggu dari Pak Saman. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan checklist, menuliskan apa yang akan Ibu lakukan, baru nanti Ibu masuk menulis soal. Kan belum sampai ke sana ya? Menulis soal. Kelas berapa? Oh, saya mau mengadakan tes diagnostik kognitif di kelas 10 bulan pertama, pas tahun ajaran baru. Nah, karena nanti tes diagnostik di materi kedua beda lagi soalnya. Ibu mengajar di materi ketiga atau KG3, istilahnya kalau di KTSP itu beda lagi soalnya. Beda lagi nanti kelasnya. Nah, tuh. Jadi soalnya cukup 10 saja. Itu memang aturan dari tes diagnostik 10 saja. Jangan kurang, jangan lebih. Setelah semua Bapak Ibu siapkan, sudah ada kelas apa yang mau kita, materi apa yang mau kita analisa, yang mau kita obati penyakitnya. Terus setelah itu siapkan soalnya, sudah selesai soalnya. Nah, kita pikirkan, saya mau memberikan soal ini dengan kertas dikerjakan anak di rumah kah? Atau pakai Google Form kah? Atau di kelas langsung? Kalau di Google Form Bapak Ibu tinggal nge-print hasil anak. Kalau manual bakal aja checklist soalnya. Resume pula kan? Itu soal itu harus ada kunci jawaban. Kalau mau di kelas juga gitu, manual. Kalau Bapak Ibu enjoy di manual, nggak sakit mata di komputer, lebih takana, ya manual aja. Jangan pernah merasa awak nggak hebat komputer dong. Ya enjoy kita di mana, nyaman kita kan merdeka mengajar. Ngapain kita harus membandingkan diri? Tapi jangan lupa Ibu tetap juga tahu dengan Google Form. Tahu kan Google Form? Tahu. Diagnostik pertama manual, karena saya baru. Diagnostik kedua saya bikinlah nanti. Yang digitalnya saya bisa pakai Excel yang langsung otomatis jadi template, merubah sendiri data. Mereka malah bekerjalah dengan operator sekolah. Saya dengan Pak Doni, pamannya kan dengan Pak Doni ini teknisi rapor kami, rapor ya. Nah, beliau nih yang memegang. Kalau Bapak Ibu punya teknisi yang bisa membuatnya berbentuk rapor, why not? Pakai aplikasi, bagi-bagi nanti dengan kami ya. Setelah dapat, kemudian Bapak Ibu kemudian baru ada tindak lanjut sama dengan ini. Ingat, bukan untuk mengejar kurikulum, tapi menemukan penyakit dan memikirkan obatnya apa. Materi 1, penyakitnya ini, obatnya apa? Obatnya apa Bu? Bisa berbentuk strategi pembelajaran, media pembelajaran. Ibu harus kenal dengan RTP berdiferensiasi. Nanti kita bahas di sini. Diferensiasi. Baru nanti bisa kita dari diagnostik itu baru kita bisa. Saya belum masuk ke prakteknya ya. Lanjut Pak Doni. Sampai di situ silakan bertanya kalau tidak paham. Saya butuh bapak-bapak bertanya juga, ibu-ibu silakan. Tanya Bapak Ibu sampai saya nggak bisa jawab. Tes. Hidup Bu, tolong matikan. Iya. Kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Nah, Ibu Bapak, soal tes diagnostik itu ada 10. Mohon maaf ya, ini perlu konsentrasi ya. 2 soal yang sedang kita ajarkan.
Contoh materi matematika persamaan. Awal pembelajaran nih persamaan. Kita udah masuk 2 kali, udah terangkan dulu, masuk dulu Bapak Ibu, coba terangkan dulu baru bisa kita diagnostis ya. Kita belum belajar terus kita tes diagnostis gimana caranya? Karena ada 2 soal yang mewakili materi yang saat itu kita ajarkan. Contoh materi 1 kelas 10. Materi 1 kelas 10. Materi yang 1 itu 2 soal. 2 soal ya. Sudah dicatat? Kemudian 6 soal lagi. Karena kita kelas 10 baru-baru, soal yang kita ambil itu 1 kelas di bawahnya. Berarti pelajaran dia SMP. Semester 1, semester 2. Buatlah 6 soal. Semester 1, semester 2. Buat 6 soal. Kenapa kita ambil SMP? Untuk mengetahui sejauh mana dia senang dengan pelajaran kita, sejauh mana dia paham, sejauh mana dia menguasai. Nanti kalau nggak ngerti dia kan nanti nggak paham dia dengan persamaan atau dengan materi-materi lain. Kita harus membandingkannya dengan 1 kelas di bawah materi itu. Berarti di pelajaran SMP ya. Karena kan kita kelas 10 materi 1 ya. Kemudian 2 soal terakhir itu 2 kelas di bawahnya, berarti kelas SMP semester 2 soal. Di SMP di semester 2 soal. Bapak baca nama Bapak? Oh, Inggris rupanya. Nanti kalau misalnya Pak materi Bapak introducing kelas 10 baru-baru nih ya. Berarti kelas SMP materinya itu descriptive text ya Pak. Berarti Bapak buat di semester 1 misalnya iklan, Bapak buat 6 soal tentang descriptive text tentang iklan. Karena itu kelas SMP kelas 3. Nah 2 materi lagi di kelas 2 semester 2 apa? Contohnya recount text ya Bapak buat recount text. Ya, boleh esai boleh multiple choice boleh. Tapi saya menyarankan multiple choice saja, pilihan ganda, karena jelas jawabannya, mudah dinilai. Ya, Ibu susunannya boleh berubah-ubah, boleh. Materi SMP dulu 2, materi SMP kelas 3 6, terserah. Yang penting aturannya 2, 6, 2. Oke? 2, 6, 2. 2 pelajaran yang sedang dipelajari, 6 pelajaran di bawah 1 tingkat, 2 semester, 2 pelajaran 1 tingkat yang semester akhirnya. Gimana Bu kalau saya mau tes diagnostik materi 2? Berarti 2 pertanyaan di materi 2, 6 pertanyaan di 6 pertanyaan di materi 1. 2 pertanyaan dia di SMP kelas 3 semester 2. Semakin naik Bapak Ibu tolong sesuaikan ya. Jadi saya mau mengetes diagnostik materi 3, berarti di materi 2 6, di materi 1 2 ya. Kapan saya laksanakan Bu Fevri? Kalau tes diagnostik itu sebaiknya ketika Bapak Ibu sudah menerangkan 2 kali pertemuan umpamanya. Nah, Ibu telitilah sampai paham, atau boleh juga sesuai dengan saya baca setelah Bapak Ibu UH. Setelah UH Bapak Ibu tahu kendala anak di mana, materi yang saya terangkan ngerti apa tidak. Berbeda dengan materi 1 Bapak Ibu ya. Kalau di materi 2 atau KD 3.2 berarti sebaiknya setelah UH untuk mengetahui sampai di mana anak paham dibandingkan dengan pelajaran sebelumnya. Sudah mulai nggak dia menguasai bahasa Inggris? Ternyata setelah saya selidiki di soal 1 berarti kan materi kita terangkan dia 0. Di soal 2 dia juga 0, berarti dia belum paham di materi yang kita ajarkan. Di materi 1 dia betul semua, berarti dia sudah paham. Di materi sebelumnya dia betul semua, berarti dia sudah paham. Berarti materi 2 materi yang kita ajarkan sekarang ini belum maksimal. Siapa yang tidak paham sama sekali tandai?
Siapa yang kurang paham tandai, siapa yang sudah paham tak perlu ditandai. Itu apa dia paham? Yang tidak paham sama sekali rupanya si John. Apa treatmentnya? Sabar ya. Yang kurang-kurang paham apa treatmentnya nanti. Sampai di situ ada pertanyaan dulu nak, bagaimana pola membuat soal ini? Iya. Oke, that's I love it. Iya. Yang kita kerjakan di kelas satu, kelas di bawahnya semester 1 dan 2. Iya, jadi SMP kelas 3 semester 1 semester 2, makanya soalnya 6. 3 boleh. Kelas 3 semester 1 dan semester 2 pokoknya 6 soal. Ya. Yang di bawahnya lagi di kelas 2 di semester 4. Baca aja ya. Tolong aku. Iya. Kita berbagi. Iya, jadi diri. Anak dilanjutkan aja Ibu, Ya. saya mulai dari awal untuk mempersingkat waktu. Misalnya dalam jati diri no problem bagi siswa, kita lanjut aja Ibu ya. Tapi ketika kita masuk materi yang ketiga, SMP, ya descriptive text itu kan materi ketiga dalam kelas